Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Selviani, NPM 21153102844. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas individu mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Khalilul Kholik, SE, SH, MH. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi saya terkait perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi latar belakang dalam materi ini adalah perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi itu. Dalam organisasi, perilaku manusia berasal dari dua sumber, yaitu perilaku individu dan perilaku kelompok. Perilaku kelompok berasal dari perilaku individu-individu yang berkumpul menjadi sebuah kelompok. Pengertian perilaku kelompok dalam organisasi. Di sini organisasi adalah suatu bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dapat diamati dari dua atau lebih manusia atau individu yang berinteraksi dan berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua atau lebih individu yang terkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Lalu ada karakteristik kelompok. Yang pertama, dalam karakteristik kelompok itu adalah struktur, hierarki status, peranan, kepaduan, dan prestasi. Lalu bentuk-bentuk kelompok. Jadi bentuk-bentuk kelompok terbagi dalam beberapa hal, yaitu kelompok primer. Kelompok-kelompok primer ini yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, hubungan tatap muka dalam beberapa perasaan, tetapi pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. Lalu kelompok formal dan informal. Kelompok ini adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk dalam struktur dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Lalu berikutnya, kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah suatu kelompok yang secara terus-menerus mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaruan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kecil kemungkinannya menerima perubahan dan menjaga kestabilan. Lalu kelompok referensi. Kelompok ini adalah setiap kelompok di mana seorang melakukan referensi di atasnya. Lalu di sini ada fungsi-fungsi kelompok. Fungsi-fungsi kelompok ini terkait kelompok menjadi alat bantu munculnya ide-ide atau alat untuk menyelesaikan suatu tugas secara kreatif. Lalu kelompok merupakan alat utama untuk memenuhi kebutuhan afiliasi atau kasih sayang. Berikutnya, kelompok dapat berfungsi sebagai alat koordinasi dan penghubung di antara beberapa departemen yang bekerja dalam koordinasi saling bergantungan. Lalu, kelompok menjadi alat untuk melakukan tugas-tugas kompleks. Kelompok juga merupakan alat utama pernyataan diri sendiri, pemilikan pengakuan diri. Lalu, kelompok dapat merupakan mekanisme pemecahan masalah yang membutuhkan pemrosesan sebagai informasi dan interaksi di antara anggota yang memiliki informasi yang berbeda. Lalu berikutnya, manfaat dari kelompok bagi organisasi.
Jadi, kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya. Kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreatif. Kelompok juga lebih baik daripada perorangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut banyak orang. Lalu, anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengambilan keputusan. Lalu, kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya dibanding dengan mereka yang tidak masuk dalam kelompok. Lalu, kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dan meningkatnya organisasi yang semakin besar. Lalu, kelompok adalah fenomena alami di dalam organisasi. Perkembangannya yang spontan tidak dapat dihalangi dan dibutuhkan oleh para anggota sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lalu berikutnya hal-hal yang mempengaruhi perilaku kelompok dalam organisasi. Jadi yang mempengaruhi itu adalah strategi dan struktur organisasinya, kemampuan kepemimpinannya, sikap dan kepuasan kerja, dan konflik. Baik, kesimpulannya, perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu yang telah disepakati. Ada begitu banyak manfaat dari keberadaan kelompok dalam suatu organisasi, baik manfaat untuk individu sebagai bagian atau anggota kelompok maupun bagi efektivitas kerja suatu organisasi yang sedang berjalan. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuannya atas dukungan dalam suatu periode waktu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya tutup penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.